sampaikan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai, jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber Abadi Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu bahagia. Bincang pagi sambil ngopi, kita seruput dulu kopinya. Bincang pagi tentang demokrasi. Demokrasi itu mensyaratkan pelibatan publik. Pelibatan publik mensyaratkan pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian masyarakat, kemudian muncullah partai politik. Jadi dalam konteks demokrasi, partai politik merupakan pilar yang keempat setelah eksekutif, yudikatif, legislatif, ada partai politik, yang kelima ada media. Inilah demokrasi yang harus kita jaga, 5 pilar ini. Dan pilar yang keempat adalah partai politik. Kemudian partai politik punya kewajiban secara konstitusi untuk melakukan kaderisasi, menyiapkan kepemimpinan di semua tingkatan, baik nasional, provinsi, ataupun kabupaten atau lokal. Sehingga ketika ada partai politik tidak memiliki kader, tidak memiliki calon-calon stok-stok pemimpin, justru yang kita pertanyakan adalah selama ini partai itu ngapain? Apakah hanya orientasi kekuasaan tanpa melakukan pendidikan, tanpa kaderisasi, tanpa menyiapkan kepemimpinan? Atau partai politik hanya sebatas kendaraan? Nah, ini kemudian terkait dengan teman-teman mahasiswa UI yang kemarin sempat mempertanyakan kepada Pak Ganjar Pranowo yang diundang untuk mengisi kuliah kebangsaan di Universitas Indonesia. Ada salah satu pertanyaan dari mahasiswa bahwa apakah Pak Ganjar itu masih tetap komitmen tuanku adalah rakyat, gubernur adalah mandat, ketika besok jadi presiden apakah menjadi petugas partai atau petugas rakyat? Itu yang ditanyakan oleh mahasiswa. Pertanyaan yang sederhana tapi seolah-olah membenturkan antara partai dengan rakyat. Padahal partai itu logika, ini kalau akal sehat, partai itu akumulasi dari atau pengkonsolidasian masyarakat melalui partai politik. Masyarakat yang punya visi dan ideologi yang sama tergabung dalam partai tertentu. Kalau Pak Ganjar sebut saja PDI Perjuangan, atau yang lain Pak Prabowo Gerindra, Pak Erlangga di Golkar. Artinya semua adalah mengkonsolidasi masyarakat yang kemudian terbangun satu tatanan organisasi yang namanya partai politik. Dan salah satu kewajibannya adalah menyiapkan calon pemimpin. Karena dalam sistem elektoral, partai politik adalah peserta pemilu yang punya secara hukum, punya landasan menjadi peserta pemilu atau peserta elektoral. Ini tentunya ketika pertanyaan ini muncul dari mahasiswa ini menjadi aneh. Di sisi lain, partai politik wajib ada karena itu pilar keempat dari demokrasi. Setelah eksekutif, legislatif, yudikatif, ada partai politik, yang kelima ada pers atau media, atau suara publik. Inilah sistem demokrasi yang kita anut. Sehingga jangan membenturkan A, B antar pilar ini seolah-olah bahwa ketika berada di partai dan besok menjadi presiden, atau menjadi gubernur, atau menjadi wali kota, kemudian harus melepaskan semua partai politik. Sebagai kader di internal partai politik, dia adalah petugas partai. Tapi ketika menjadi gubernur atau menjadi presiden, dia adalah pejabat negara. Itu konkret. Karena yang boleh mencalonkan presiden hanya partai politik.
atau gabungan partai politik. Yang boleh mencalonkan bupati wali kota adalah partai politik. Yang boleh mencalonkan gubernur adalah partai politik dan gabungan partai politik. Clear. Itu menjadi konsensus kita bersama. Sehingga partai politik adalah bagian dari hal terpenting dalam demokrasi. Ini ada narasi seolah-olah partai politik adalah bagian terburuk dari sebuah sistem demokrasi. Sehingga ketika ada muncul istilah petugas partai, akan dibenturkan dengan kalimat petugas rakyat. Presiden memang pilihan langsung, tapi yang menjadi peserta yang mengantarkan calonnya adalah partai politik atau gabungan partai politik. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membangun tatanan yang lebih berdaulat, yang lebih tertib, yang lebih menjawab semua problem-problem kebangsaan kita. Artinya apa? Seandainya tanpa pengorganisasian masyarakat, tanpa partai politik, apakah kita mampu membangun demokrasi? Tanpa partai politik, tanpa pilar ini nggak mungkin. Masing-masing orang bersuara, masing-masing orang menyampaikan pendapat tanpa jalur sistem yang ada. Maka muncul sampai sebuah kesepakatan akan sangat susah. Makanya ini perlu yang namanya pengorganisasian yang namanya partai politik. Ini loh mahasiswa UI, kami orang desa, kami orang kampung, kami peduli Indonesia, kami ingin jaga NKRI. Tolong bikin narasi atau bikin pertanyaan atau hal-hal apalagi kelompok intelektual bisa lebih kepada hal-hal yang substansial. Bagaimana visi Indonesia ke depan menuju Indonesia emas. Contoh Pak Ganjar, kira-kira periode yang akan datang, apa yang dimaksud dengan gerak cepat Indonesia maju? Apa yang kemudian membedakan antara cepatnya Pak Ganjar dengan cepatnya Pak Jokowi? Kalau sama-sama Indonesia maju. Atau hal lain yang kemudian menjadikan bangsa ini menjadi lebih maju dan lebih beradab. Kita dulu seruput kopi dulu. Abadi Jaga NKRI, teman-teman UI, kita sama-sama anak bangsa, mari kita selamatkan Indonesia dan kita wujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Saya Basro Sadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ganjar, nengok Pak. Teman-teman bahwa tetap untuk menjaga suasana dan tidak berjalan-jalan. Bukan kalian yang nasional.